Kampanye Bapak kan akan menggratiskan internet untuk keluarga, ya kan? Itu tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Coba lihat sekarang, ibu-ibu di sana pakai hal-hal handphone apa segala macam udah hal yang biasa gitu. Jadi dilihat impactnya tuh 15 tahun ke depan. Coba lihat pengorbanan yang dilakukan sekian lama juga dari visi pemimpin pada saat itu. Sama seperti siapa nih yang datang? Kita tadi udah spill sih. Kali ini kita akan kedatangan seorang sosok yang fenomenal sekali. Dan akan menjadi calon pemimpin DKI Jakarta selanjutnya di 5 tahun mendatang. Gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Kun Wardana. Yeay, welcome to Detik Sore Pak Kun. Boleh kita kasih tepuk tangan versi AI nggak Pak? Nah. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Kita tuh biasa ngelihat Pak Kun di layar kaca kan ya. Betul, beliau kampanye setuju. segala macam gitu. Terus pas kita lihat umur Pak Kun 55 tahun. You don't look like 50 at all. Really? Iya loh, awet muda banget. Rahasia para bintangnya apa Pak? Rahasianya kebaikan. Oh, wow. Define kebaikan Pak Kun. Ya. Oke. Jadi dengan kebaikan kita itu memiliki koherensi atau keselarasan. Nah, kemudian dengan koherensi itu apa yang kita pikir itu bisa menjadi kenyataan. What you think is what you get. Nah, tadi kun fayakun Pak. kun fayakun. Makanya kalau kita pikir muda jadi muda. Betul. Tapi kalau kita mikir sudah tua ya jadi tua. Oh iya. Mulai dari sekarang gue juga akan bilang Kayak muda. kaya. Muda, kaya, cantik. Banyak ya? Banyak. Sempurna. Manifest ya berarti ya Pak. Ya. Wow. Kita visualisasikan jadi kenyataan. Oh Bapak nih Gen Z banget berarti. Iya, tapi Iya. misalnya tadi Apa? kebaikan. Jadi 4 hal. Kepedulian terhadap sesama, Iya. mensyukuri keadaan, berterima kasih dan menolong orang tanpa pamrih, tanpa menghakimi. Bisa nggak betul, jalanin betul. itu? Susah sih Pak, tapi kita coba Pak ya. Berat ya, tapi kita bisa coba ya, kita coba. Jadi kalau melakukan 4 ini kayak kita nabung energi. Kalau kita kerja kita nabung uang. Kalau inflasi kan nilainya turun tuh. Iya. Kalau ini nggak ada inflasi. Jadi kalau nabung energi ya dengan kebaikan ya kayak pahala lah, nabung pahala. Nah, itu nanti membuat kita jadi koheren tadi. Kita berpikir bisa jadi gitu. Oh iya, benar. Di momen ini gue menyadari benar ternyata julukannya Pak Kun bayi ajaib. Baik. Beliau luar biasa loh. Luar biasa. Menjelaskannya langsung 4 SKS tadi kita di awal ya. Betul ya kan. Oke. Jadi ini Pak adalah Kun. kekuatan pikiran ya Pak. Pak Kun nih kan sekarang datang ke Detik Sore dengan atribusi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk 5 tahun mendatang. Ya. Ini dong Pak, cerita dong Pak, gimana selama masa kampanye beberapa minggu atau bulan terakhir, gimana rasanya Pak ketemu sama warga? Ya, setiap kali kita ketemu warga, ya yang kita dapatkan, memang masyarakat saat ini sudah cukup lelah ya dengan berbagai permasalahan yang selalu berulang. Ya, masalah banjir, masalah macet, polusi udara, air bersih, hunian kumuh ya, dan juga ketimpangan sosial, kesejahteraan. Jadi itu yang selalu kita dapatkan. Apalagi kalau ibu-ibu nih, ini anak saya KJP nggak dapat, yang orang tua juga KLJ saya nggak dapat sepenuhnya dan lain-lain. Nah, ini yang kita mau bereskan ya. Sepertinya sih masyarakat saat ini sudah menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan bekerja untuk segelintir orang gitu. Untuk kelompok tertentu. Gitu ya. Jadi mereka ini bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek di dalam pembangunan Jakarta. Ya. Nah, ini yang kita harus berikan juga mereka kedaulatan untuk bisa kita dapatkan aspirasinya, kita ajak bersama untuk Jakarta yang lebih baik. Sih menarik. Kita aminin ya. Kita aminin. Semoga bisa tercapai gitu ya. Iya. Tapi ada lagi nih yang menarik nih Pak. Jadi dalam janji kampanye Bapak kan akan menggratiskan internet untuk keluarga. Ya kan? Itu tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Kita melihat di Korea ya. Dulu kan juga pada saat selesai Perang Dunia Kedua itu ya sebetulnya sama aja miskinnya hampir semua negara di Eropa juga sama habis perang gitu ya. Tetapi kenapa mereka bisa
bergerak secara cepat menjadi negara maju, negara sejahtera gitu ya. Jadi intinya itu adalah yang terpenting visi dari pemimpinnya. Ya, mereka berani ya, begitu mereka lihat masa depan ini adalah internet digital ya, mereka bangun infrastruktur. Wah, di sana infrastruktur ibarat itu menjadi suatu prioritas yang utama, infrastruktur digital. Tidak boleh lagi ada kesenjangan digital. Jadi ada masyarakat yang memiliki infrastruktur yang bagus, ada yang enggak. Itu enggak ada tuh disetarakan ya, digelar ya. Kemudian ibu-ibu, emak-emak di sana tuh itu harus melek digital ya. Coba lihat sekarang ibu-ibu di sana pakai hal-hal handphone apa segala macam udah hal yang biasa gitu. Jadi dilihat impactnya tuh 15 tahun ke depan. Coba lihat sekarang di mana-mana pakai apa? Produk Korea bukan? Samsung? Bukan Indonesia, tapi dari luar sih Pak. Betul. Langsung nyembunyiin gitu tidak? Di mana-mana sekarang pakai itu ya. Market share-nya sangat besar. Lagu musik K-pop gitu kan. Nah, itu bukan juntrung-juntrungannya dia bisa dapat begitu, itu pengorbanan yang dilakukan sekian lama juga dari visi pemimpin pada saat itu. Sama seperti di India gitu kan. Bagaimana India itu bisa menjadi the biggest back office in the world ya. Nah, itu juga yang tadinya negara miskin tetapi khusus di Hyderabad, di Bangalore ya, di Gurgaon atau di Chennai ya, itu luar biasa visi mereka ya. Mereka menginginkan setiap bayi yang lahir harus punya koneksi internet, harus punya handphone, harus punya laptop ya. Makanya kampus-kampus dibangun untuk penguatan talenta-talenta digital ya. Sekarang orang-orang India ada di mana-mana ya. Coba kita ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi, banyak orang mana ya. Ya, sehingga dipakai karena tadi pengetahuannya yang luar biasa. Kita juga mau buat seperti itu. Gimana internet itu bisa gratis untuk seluruh warga Jakarta. Kita buat kesetaraan ya. Karena itu kan juga hak dia, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bisa berkomunikasi ya. Nah, intinya nanti kita buat emak-emak juga bisa melek digital. Jadi bukan anak Gen Z dan milenial aja nih, ibu-ibu kita juga bisa menggunakan potensi-potensi yang terbaik untuk digital. Tapi kembali lagi, kita harus pagari ya, kayak budaya Betawi kan. Kita lihat rumah-rumah Betawi kan itu punya meaning, punya value ya. Budaya itu bukan hanya ritualnya saja, tetapi juga kita lihat filosofinya apa sih? Ya, pencaksilat filosofinya apa? Kesatria gitu kan. Nah, sama meaning dari rumah-rumah Betawi ada pagarnya, pagar adab itu. Makanya nanti dalam pemberian internet gratis kita ada tim pembina adab ya yang jadi terarah nih Pak ya. Terarah betul. Jangan sampai nanti mereka gunakan untuk judol gitu kan. Untuk hal-hal yang negatif ya. Makanya kita pagari. Kita pagari juga dengan teknologi ya. Teknologi nanti kita akan pastikan DNS filtering untuk menyaring semua konten-konten negatif. Kita juga akan buat regulasi ya, memberikan insentif bagi yang menggunakan dengan baik ya. Kita juga akan review semua traffic lalu lintas data yang ada sehingga kita ingin pastikan semuanya mendapatkan konten positif begitu. Jadi internet nih breakdown-nya banyak pada akhirnya ya untuk bisa mengatur atau mengelola kehidupan di Jakarta. Betul. Sekarang kan shifting ya, shifting perubahan dari model-model konvensional menuju model digital. Nah, apalagi sekarang dengan AI ya. Bahkan dengan perkembangan teknologi AI, kita tidak bisa memprediksi 3 tahun ke depan ini seperti apa. Bisnis modelnya seperti apa. Kan perubahannya begitu cepat ya. Sekarang udah dengar yang Pi, Elon Musk, handphone ya. Jadi dengan kita mikir aja ya, ini sudah bisa tertulis kursor ke kiri ya, mikir aja benar. Juga charging udah nggak charging biasa lagi ya, udah wireless ya. Jadi pengetahuan teknologi itu berkembang sangat cepat ya. Makanya nanti shifting behavior yang ada ya. Jadi orang dulu biasa jualan di misalnya Tanah Abang gitu kan. Sekarang justru
jualan di TikTok gitu ya, itu mungkin jauh lebih menguntungkan gitu Oh iya kan. Pak. Iya. Nah, Banyak teman saya yang kayak instan Pak dari kayak situ, instan. Pak. Nah, kita dengan internet gratis ini ya, bagi pengusaha-pengusaha juga perlu belajar nih digital ya. Kita kasih kesempatan yang sama buat warga Jakarta. Tidak ada lagi yang fakir kuota, dia nggak mendapatkan kesempatan. Ya, kesenjangan digital menimbulkan kesenjangan sosial. Right. Jadi Jadi prinsipnya no one left behind. no Pak, one ya. left behind. Semua Betul. harus kita Sama-sama maju. ya. Betul, win-win bagi semuanya. Win-win bagi semua. Iya. Ya, wow. Internet tuh ini Pak atau ya teknologi sekarang di satu sisi kayak dua mata pisau gitu ya. Dia bisa membantu kita tapi banyak juga yang akhirnya tersisihkan gara-gara teknologi, malah banyak yang jadi pengangguran gitu. Apa mungkin punya solusi seperti apa dari pasangan Dharmakun untuk mengatasi kesenjangan teknologi ini? Kita memang ada 3 prioritas ya. Yang satu memang pemberdayaan manusianya, kedua lingkungan, ketiga kotanya yang memiliki daya saing. Nah, khusus manusianya ini yang terpenting, kita ingin berikan pekerjaan untuk semua warga Jakarta. Ya, jadi jobs for all. Ya, karena kita tahu nggak mungkin kita beradab kalau perut kita masih lapar, dompet kita kosong, ya. Makanya kita harus buat kenyang, dompet isi dengan memberikan pekerjaan, ya. Makanya nanti kita akan juga kasih insentif perusahaan yang memang mau merekrut masyarakat lokal di sana ya, sehingga mereka juga bisa berdaya. Tetapi pada intinya kita harus lihat ke akar permasalahan. Jadi semua solusi itu harus berbasis akar permasalahan yang ada, data-data yang ada, dan fakta yang ada. Nah, kita lihat ya, sekarang banyak sekali ketidaksesuaian antara kompetensi yang ada yang dihasilkan oleh SMA, SMK atau kampus gitu ya dengan permintaan pasar. Nah, pasar kerja ini kan kecepatan teknologi udah kenceng banget gitu ya. Iya, betul. Perubahan-perubahan juga cepat banget. Nah, ini nggak mengikuti. Justru itu nanti harus dibuat suatu ekosistem yang bisa mengintegrasikan dunia industri ke dunia pendidikan. Ya. Bahkan mereka yang ada di sini bisa mempengaruhi kurikulum-kurikulum yang ada. Ya, jangan sampai kurikulumnya udah out of date gitu kan. Nah, sehingga tadi tidak sesuai. Nah, justru itu nanti kita ingin menggunakan yang namanya dual system yang ada di Jerman tuh. Bagus sekali. Dia melihat potensi-potensinya ya. Bahkan nanti kita menggunakan AI untuk profiling dari siswa-siswa yang ada. Jadi dia tahu potensinya apa nih. Oh gitu. Apakah dia cocoknya di akademisi? Apakah cocoknya untuk vokasi ya, dia bisa bekerja secara cepat. Nanti ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensinya. Nah, contoh sekarang perusahaan-perusahaan terkenal ya, kayak Microsoft, Meta gitu ya, apalagi Apple ya. Coba lihat pimpinannya, Bill Gates. Bill Gates sarjana nggak? Enggak. Dia di Harvard tapi dia nggak lulus ya. Mark Zuckerberg Harvard juga tapi nggak lulus. Steve Jobs ya di Reed College Oregon tapi dia juga nggak lulus ya. Artinya ya mereka sekarang menguasai dunia ya, tapi dia tidak sarjana ya. Nah, saya artinya kan kita nggak perlu bukan berarti kita nggak perlu sarjana Pak ya. Lihat potensinya. Lihat potensinya. Kalau potensinya cocok jadi selebgram ya, atau mungkin dia ahli di content creator apa itu. Ayo kita bimbing dia ya, mereka yang ahli di situ sehingga dia spesialis di bidangnya ya. Ahli musik, spesialis di musik, bahkan nanti bisa merambah ke global. Ya. Jadi itu. Jadi waktu tidak terbuang. Kan kadang-kadang nih kita lulus jurusan apa, tapi kerja di bidang apa nggak kepake. Ya, bahkan saya yang dokter ya itu hanya membutuhkan 4 tahun pengetahuan saya semua teknik yang digunakan itu bisa absolut. Karena tadi perkembangannya begitu cepat. Nah, kadang-kadang saya malah banyak belajar dari Gen Z. Oh ya? Apa yang ditiru dari Gen Z, Pak? Gen Z itu sangat cepat di dalam mendapatkan informasi. Dia langsung nanya ke AI, dia belajar dari AI, dia bisa buat kajian cepat, dia bisa menerangin besoknya. Keren kan? Makanya AI itu memang ada positif negatifnya, tapi kita lihat positif itu bisa 80%, ya mungkin negatifnya 20%. Karena AI bisa digunakan untuk kejahatan juga dan lain-lain. Tetapi kita lihat yang positifnya, dia bisa mendukung produktivitas kita. Benar. Nah, nanti kalau
pemikirannya Elon Musk ya, AI itu jadi robot, nanti satu orang itu bisa memiliki satu robot ya yang mendampingi dia hidupnya jadi bisa lebih produktif. Mudah, ya. Tinggal kreativitas kita nanti yang bagaimana bisa memberdayakan AI itu untuk kita. Makanya memang di dalam visi ini perlu pemimpin yang mengerti digital, mengerti AI ya. Untuk tadi bisa memagari mana yang bagus, mana yang jelek ya. Karena di satu sisi ini juga bisa mendorong daya saing warga Jakarta dan nanti ujung-ujungnya memperkuat kota Jakarta menjadi kota global. Iya dong. Tadi ada benchmarkingnya udah sama Jerman gitu ya. Iya Udah loh, negara maju Jerman kayak gitu. loh. Kita berarti menyetarakan warga Jakarta tuh sama dengan warga global juga. Betul, betul. Makanya nanti kita ingin ada muatan-muatan lokal tuh. Nanti kan kalau Jakarta dan kita akan bekerja sama dengan pemerintah pusat ya. Tentunya kita nggak bisa sendiri kan. Betul. Harus kerjasama dengan departemen-departemen terkait untuk bisa menjalankan program-program ini. Kalau ini bagus, kenapa enggak kan? Betul. Kita tunggu Pak. Kita tunggu. Siap. Menarik banget ya. Pocut sudah mulai terkesima dengan jawaban-jawabannya Pak Kun yang begitu elaboratif dan panjang tadi ya. Sebagai warga Jakarta gimana? Loh, lo punya pertanyaan ya? apa lagi ke Pak Kun sebagai warga Jakarta? Di sini gue ya warga Jakarta. Kebetulan saya KTP-nya Burkina Faso Pak. Oh, Burkina Faso. Wow. Apa ya? ini aku sebagai warga Jakarta tuh kalau di Jakarta itu paling heboh sama banjir dan polusinya Pak. Ya kan? Betul. Kayak aduh apakah bisa hilang nih itu kayak apa iya ya gitu ya. Kadang-kadang aku sebagai masyarakat ya kan, masyarakat Jakarta gitu. Nah, bagaimana komitmen Bapak untuk menyelesaikan masalah ini nih Pak? Nah, betul. Kita sebetulnya sangat concern sama Gen Z dan millennials. Jumlahnya besar loh, 50%. Ya, pemilih hampir 50% ya. Karena udah pada gede-gede ya, Gen Z juga artinya kan hampir mayoritas. Betul. Nah, maka dari itu saya pengen nih Gen Z nanti ya sebetulnya Gen Z itu bukan pemimpin masa depan. Sebetulnya pemimpin saat ini ya. Makanya nanti kalau kami terpilih, kami pengen nanti ada Gen Z ya yang juga bisa bersama kami ya menyelesaikan isu-isu dari Gen Z sendiri karena Gen Z ini kan menjadi pilar ya, pilar masa depan, agent of change ya. Makanya permasalahan yang ada yang diwariskan dari kami harus bagus, harus berkelanjutan. Nah, kayak tadi polusi udara ya. Kalau kita nggak benar-benar aware ya terhadap permasalahan lingkungan hidup ya, yang kasihan nanti Gen Z. Betul. Polusi udara nanti kita keluar kita harus pakai masker terus ya untuk supaya bisa sehat ya. Makanya khusus tadi pertanyaan tadi ya mengenai polusi udara. Kita yang pertama kita harus lakukan sebetulnya polusi itu asalnya dari mana sih? Nah, ternyata berdasarkan hasil riset, polusi itu yang paling besar itu dari transportasi, dari kendaraan bermotor. Nah, transportasi itu ada dua ya, transportasi publik sama kendaraan-kendaraan pribadi nih ya. Makanya memang kita menginginkan lifestyle bisa berubah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transformasi publik ya. Betul. Untuk itu kita akan buat transport publik itu seaman dan senyaman mungkin. Nah, kalau sekarang kan mungkin waktu tunggu mungkin agak lama nih ya. Nanti kita akan perkecil semua pakai AI. Headway-nya diperkecil ya. Ya. Jadi nanti AI ini bisa melihat rush hour ya. Kita masukin tuh kita input ya rush hour, kemudian nanti berapa volume penumpangnya, berapa jumlah armadanya. Kalau memang harus ditambah ya sehingga nanti waktu tunggu menjadi lebih baik. Ini kan setiap koridor yang ada kadang-kala punya keunikan sendiri permasalahannya ya. Betul. Kita telusuri, nanti kita masukkan data analitik ya melihat semuanya ini sehingga nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang terbaik ya. Itu nanti kita akan buat manajemen transportasi sebaik mungkin termasuk jangkauan-jangkauan ke tempat-tempat pemukiman gitu ya. Jadi didekatkan Pak ya. Didekatkan. First mile dan last mile-nya. Last mile-nya. Nah, kemudian tadi transportasi. Nah, itu kan juga karena juga bahan bakar standarnya itu belum seperti standar di Eropa. Euro 5? Ya, Euro 4 malah ya. Sehingga kita ingin
standar itu kita nggak bisa sendiri juga, bekerja sama dengan pemerintah pusat nih bagaimana. Dan kendaraan kita harus cek emisinya, apakah dia emisinya tinggi atau rendah. Nanti ada tempat-tempat yang khusus low emission zone ya, tempat-tempat yang emisi rendah. Jadi kalau ada kendaraan yang emisinya masih tinggi, dia harus ke bengkel dulu tuh ya, kita kasih insentif dan disinsentif ya. Disinsentifnya buat tadi yang emisinya tinggi ya, misalnya pajak yang lebih besar dan lain-lain ya. Nah kemudian yang berikutnya ini kan masalah jumlah kendaraan ya, jumlah kendaraan. Maka dari itu kita akan lakukan berbagai strategi agar jumlah kendaraan ini juga tidak berkembang secara cepat tadi, dan ya banyaklah hal-hal yang kita regulasi yang kita nanti akan buat ya, sehingga nanti polusi dari kendaraan ini bisa diturunkan. Tapi kita mulai dari kita dulu ya. Betul. Kita kan ini harus memberikan keteladanan. Kita tuh kayak babe ya, gubernur dan wagub kayak babe, warga masyarakat Jakarta makanya kayak anak kita. Oke. Nah kalau ibu kita kan Ibu Pertiwi ya. Ya. Ini kan sebagai anak bangsa, kita bagaimana babe ini bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kita beri keteladanan ya. Kalau tadi gunakanlah transportasi publik, dimulai dari babe dulu. Ini Pemda dan aparatnya sudah menggunakan transportasi publik. Jadi bisa dicontoh sama anaknya. Benar. Kendaraan kita menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dimulai dari kita dulu kendaraannya ya. Nah, kemudian misalnya menggunakan listrik misalnya. Kan kalau nyolok kembali ke PLTU ya. Pemakaian listrik juga itu yang tenaga uap itu ya juga ujung-ujungnya ke ke hal-hal yang bersifat membuat polusi udara gitu ya. Maka dari itu solar cell ke setiap diperbanyak. Diperbanyak ya. Dimulai dari kita dulu ya. Penggunaan matahari, angin, air ya, sehingga bisa ramah lingkungan. Nah, kemudian yang kedua masalah polusi udara apa? Industri ya. Betul. Industri. Makanya kita akan cek kualitas udara di sana, kita pantau ya. Kalau memang melanggar ya kita harus tegakkan hukum ya. Kita bisa cabut izinnya. Jadi pengawasannya diperketat Pak ya. Aktivitasnya juga kita akan lihat 3 kali per tahun ya, supaya kita memastikan itu tidak mengganggu lingkungan. Tetapi kan banyak industri yang di luar Jakarta. Nah untuk itu kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah di sekitar ya. Nah, tapi yang kedua tadi pembangkit listrik ya, listrik yang ada itu juga kita harus pastikan ya. Untuk pengeluaran limbah gitu ya, polusi udaranya harus ada scrubber gitu yang bisa memfilter partikulat-partikulat yang berbahaya kayak PM 2.5 atau PM 10 ya, karena itu bisa mengganggu pernapasan ya. Nah, kemudian bagaimana kita perbanyak RTH itu ya, agar tadi dengan ruang terbuka hijau itu bisa menyerap CO2 yang ada, zat-zat yang berbahaya ya, sehingga itu juga bisa mengurangi polusi ya. Jadi harapannya dengan cara-cara tadi, strategi dan pendekatan tadi tuh kita kalau mau ngelihat Jakarta langitnya biru nggak nunggu hujan dulu Pak ya. Betul. Setiap hari kita bisa lihat langit Jakarta biru dengan emisi yang lebih rendah tadi. Ya. Makanya kalau kita pernah melihat Jakarta biru. Pernah saat pandemi. Lebaran juga Pak. Lebaran juga. Lagi banyak orang keluar kota. Benar-benar. Pandemi, Lebaran dan pandemi betul. Makanya work from anywhere. Makanya kita buat internet gratis gitu ya kan, sehingga dia bisa bekerja dimanapun ya, baik itu di rumah maupun juga di tempat-tempat fasilitas umum. Jadi yang program gubernur sebelumnya yang bagus kayak program Jak Wifi ya, di tempat-tempat umum, di RPTRA, di RTH itu ada fasilitas koneksi internet. Itu kita tambah kecepatannya, kita buat kehandalan lebih tinggi. Jadi dia kalau mau kerja di sana pun juga bisa ya. Sehingga tadi ada keleluasaan, fleksibilitas bagi mereka untuk bekerja work from anywhere. Ih, terbaik. Kita kalau ngedengerin Pak Kun ngomong kayak gitu tuh pas ngeliat akun Twitternya, kok beda ya? Gitu ya. Twitter lucu banget Pak Kun. Gitu ya.
Iya. Tiap kali misalnya kalau lagi buka Twitter tuh kita ngelihat apa namanya for you-nya, FYP-nya di Twitter tuh selalu muncul kalau pas yang bagian lucunya ada tweet-tweetnya Pak Kun yang reply apa netizen gitu Pak. Itu Bapak harus disesuaikan dengan ininya, dengan temanya ya. Kita bisa buat lucu-lucuan ya. Misalnya gini, apa persamaannya politik dan cinta? Apa Pak? Persamaannya tuh kan banyak janji-janji manis ya. Agak nostalgia jadinya ya. Janji manis gitu ya. Banyak janji manis. Kalau udah jadi gimana? Kalau jadi kan suka lupa kan? Suka lupa. Tapi suka ingat lagi kalau apa? Kalau pilkada berikutnya ingat lagi. Gimana sih? Iya benar-benar valid. Cinta seperti itu kan emang. Kita sebagai perempuan kan hobi digituin ya. Oh hobi ya. Hobi digituin. Jadi valid Pak, keren Pak. Valid Pak, keren. Dan kita juga bisa validasi kalau Pak Kun tuh ini umur 12 tahun udah sudah jadi dokter. Enggak kuliah. Sudah kuliah. 12 tahun 8 bulan. Pak boleh cerita nggak Pak soal itu Pak? Gimana ceritanya? Oh ya. Jadi memang ini sih orang tua selalu mengajarkan itu bermain sama dengan belajar sama dengan bermain. Ya. Jadi artinya kita membaca itu dengan riang gitu. Kayak seperti bermain aja. Ya. Dan saya mulai bisa baca tuh umur 3 tahun. Nah kebetulan ibu saya guru. Nah itu mungkin 3 tahun kita baru nangis-nangis doang. Kita lagi tantrum. Lagi tantrum. Pengen itu gitu. Pak udah bisa baca. Iya, bapak saya juga ngajarin juga ya. Bapak saya karena bapak saya pejuang kemerdekaan ya. Banyak kurikulum Belanda waktu itu. Saya diajarkan berhitung menggunakan kurikulum Bowman. Waktu itu bukunya Bowman. Nah, itu bagus sekali metode pembelajarannya, teknik berhitungnya cepat sekali. Ya, sehingga saya masuk SD, saya bisa ngajarin siswa-siswa kelas 3 SD. Padahal baru masuk SD kelas 1 berarti ya Pak ya? Bisa ngajarin kelas 3. Kelas 3. Ya. Kali-kalian bagi-bagian akar-akaran segala macam. Ya, karena memang tekniknya mudah. Sebetulnya kuncinya tuh teknik ya. Makanya sekarang kan perkembangan teknik itu kan sudah berkembang dengan pesat. Betul. Ya. Misalnya bagaimana cara baca satu halaman hanya dalam 1 menit. Nah, kan ada cara-caranya tekniknya. Bahkan di Cina ya, ada teman saya yang memang di bidang itu. Ya. Jadi baca nggak perlu baca begini, cukup begini-gini. Coba lihat itu bahkan bukan skimming Pak ya metodenya. Tapi kok bisa? Iya. Dalam arti ya perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi ya. Makanya kita perlu adaptif ya. Adaptif bagaimana kita bisa menyerap sebaik mungkin. Karena rahasia-rahasia alam nih sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka ya. Makanya kita ingin juga warga Jakarta kita selalu berikan literasi, makanya nanti ada namanya Akademi Independen. Tadi juga kita launching tuh Akademi Independen. Jadi pembelajaran digital gratis untuk para warga Jakarta. Mulai dari cara untuk berusaha, UMKM, mengutilisasi, menggunakan seoptimal mungkin dunia digital ini. Ya, karena itu secara offline Pak. Secara online. Online murah meriah. Iya benar lagi. Ya, kita kan independen, sumber daya terbatas. Jadi kita perlu kreatif dikit supaya hemat-hemat. Itu tadi salah satu pemanfaatan teknologi dan AI juga pada akhirnya ya. Betul. Itu tadi ya. Ya. Karena biar bagaimanapun ya eranya di sana, kita nggak bisa bendung mau gimana pun. Kalau kita nggak menggunakan itu, kita kalah berkompetisi, kalah daya saing kita. Ya. Coba deh sekarang ya. Apapun bisa cepat dengan AI ya. Betul, setuju. Ya, buat content creator ya, buat lagu, buat film, bahkan bukan film buat ya, gambar, buat gambar ya, hanya dengan sederhana saja. Tanpa dulu kan kita harus perlu cost ya, biaya untuk kita harus ke perpus dulu Pak. Pinjam buku, riset, habis itu banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang diperpendek semua. Ya, sekarang dengan mudahnya ya. Jadi memang orang tua saya memang ini betul-betul memperlihatkan keseriusan untuk mendidik anak ya. Jadi hanya dalam 6 tahun bisa menyelesaikan
pendidikan dasar dari SD, SMP, SMA. Dan saya melihat bahwa kalau saya bisa, semua juga bisa. Iya. Saya terapkan juga ke anak saya. Ya, anak saya dua-duanya di usia muda udah meraih sarjana. Juga bedanya kalau saya dulu kan sarjana 1 gitu ya. Kalau anak saya 2 dalam usia muda. Wow. Ya. Jadi di sini kita kayaknya mau kursus ya Bapak Akun ya. Biar kita bisa. Pak, boleh angkat saya jadi anak nggak Pak? Lebih gampangnya biar gitu dekat ya. Biar langsung. Instan, quick win istilahnya ya. Betul. Pak Akun, speaking of tadi soal bendung-bendung gitu ini juga kan ada satu program soal bagaimana membendung banjir yang diprediksi akan melanda Jakarta lebih cepat ketika air permukaan laut tuh makin tinggi gitu Pak. Kita kan ada namanya program Giant Sea Wall gitu ya, ini bikin sama pemerintah pusat gitu. Itu ada konsep baru Pak katanya dari pasangan Dharma Kun. Boleh cerita Pak? Jadi memang banjir itu permasalahannya tuh ada 3 ya. Tadi karena curah hujan di Jakarta yang tinggi, tetapi ada yang lain ya, ada kiriman dari Bogor misalnya dari tempat yang lebih tinggi ya. Dan itu kan memang sudah ada waduk-waduknya ya, bendungan dari gitu zaman ya. Belanda udah begitu gitu Pak ya. Nah, kita perlu kerjasama yang baik ya. Dan kita sebenarnya ingin meng-AI-kan itu gitu. Jadi AI lagi cerdas ya, sehingga pintu air itu bisa diberikan tadi posisi-posisi yang terbaik dengan kita memberikan input data-data yang ada I see. Sehingga Jakarta tidak banjir. Nah, kemudian untuk daerah Jakarta sendiri ya, kalau curah hujannya tinggi ya kita lakukan berbagai strategi ya misalnya kayak gubernur sebelumnya normalisasi, kemudian yang kita hal yang baru itu adalah kolam pipi monyet ya. Kemudian saya ingat tuh yang ini Pak ya, yang kayak chipmunk gitu Pak. Chipmunky ya. Yang kedua misalnya permeable concrete system. Jadi dia berpori, betonnya berpori. Kalau jalanan dia top mix, dia juga berpori. Dia bisa menyerap air 600 liter per menit per meter persegi. Itu cukup bagus itu untuk resapan air. Jadi kalau air masuk begitu banyak itu langsung keserap dengan cepatnya ya dia berpori besar Nah tadi kalau pipi monyet itu sebetulnya kayak kolam retensi tetapi dalam jumlah yang besar dan nanti itu bisa ada saluran-saluran untuk bisa merefill air tanah. Ya saya bisa jelaskan lebih banyak lagi mengenai itu ya. Tapi yang jelas bahwa kolam pipi monyet ini bisa untuk 3 hal ya. Tadi untuk mengendalikan banjir, bukan untuk menghilangkan ya. Mengendalikan banjir ya. Kemudian yang kedua, yang penting ini tadi bisa untuk merefill air tanah ya. Kemudian yang ketiga bisa untuk sebagai taman kota. Nah, sekarang kita ngobrol pertanyaan tadi terkait dengan Giant Sea Wall. Nah, ini dengan air pasang laut yang tinggi, tapi yang paling parah itu adalah permukaan tanah yang turun. Nah, permukaan tanah yang turun disebabkan oleh apa? Jadi kita harus semua masalah itu kita harus lihat akar permasalahannya. Nah, permasalahannya karena ekstraksi air, air pompa misalnya, karena di sana banyak pembangunan ya, termasuk juga industri itu banyak menggunakan air. Begitu air ini permukaan tanah turun. Nah, tetapi yang jarang orang sampaikan itu juga karena bangunan-bangunan pembangunan 4 lantai misalnya, lebih dari 4 lantai itu membebani tanah tadi sehingga dia turun. Nah, maka dari itu perlu ada pengelolaan tata kelola yang baik ya. Izin ya itu juga harus penuh dengan kehati-hatian ya. Kita harus lihat juga aspek lingkungan ya, karena kalau hanya untuk investasi ya, untuk profit ya tanpa melihat lingkungan, ini kan berbahaya. Ini kan kita juga perlu sustainable environment gitu ya, untuk anak cucu kita ya. Justru itu kita perlu pengawasan dan juga penegakan hukum bagi komponen-komponen yang nanti tadi merusak lingkungan, yang nakal tadi ya. Nah, kemudian permasalahan berikutnya sekarang ini kan Giant Sea Wall ini atau NCICD ya.
Ini kan memang ada pembangunan fase A, fase B, fase C. Fase A ini sudah dilakukan ya, ada A1, A2, A3 ya. Nah, karena ini sudah dalam pembangunan ya, artinya ya kayak semacam no regret policy ya kita juga perlu mendukung, tetapi kita juga harus memperhatikan. Jadi dengan catatan ya. Kenapa catatannya? Karena ada 24.000 nelayan tergusur karena pembangunan ini. Kita juga harus memperhatikan mereka. Kan no one left behind ya. Ekonomi mereka dan lain-lain ya, yang harus manusiawi ya. Kemudian ekosistem di sana ya, di Teluk Jakarta itu ya, karena di sana ada mangrove yang juga tergusur juga karena pembangunan itu. Waduh, bahaya sih kalau sampai mangrove tergusur, Pak ya. Iya, ya, sehingga kita juga harus perhatikan itu. Yang ketiga, kan nelayan di sana kan lebih banyak memiliki penghasilan dari ikan-ikan di sana ya. Dengan tembok itu otomatis dia lebih jauh gitu ya mencapai itu, sehingga kan butuh solar ya. Makanya itu juga harus disubsidi ya. Jadi memang ekologis dan ekonomi nelayan ini, dua hal ini ya, lingkungan dan manusianya ini harus diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana solusinya ya sebetulnya? Nah, Indonesia ya, pemerintah Indonesia sebetulnya sudah punya komitmen. Kita Indonesia ini menjadi pusat mangrove terbesar di dunia ya. Jadi kita bisa memiliki suatu andil di dalam perubahan iklim. Nah, makanya kita melihat nih di dalam sekian tahun ya, yang tadinya ada 1.000 hektar mangrove ya, tapi karena reklamasi ya, karena pembangunan ini, maka yang tadinya 1.000 hektar sekarang sudah tinggal 26 hektar ya. Ini kan jauh sekali ya. Maka dari itu harus dibudidayakan lagi ya. Makanya yang sudah jadi, yang fase A yang sudah jadi, ini perlu ada di depannya tuh tadi budidaya mangrove lagi ya, sehingga nanti mangrove ini bagusnya apa? Dia akan menarik ya pasir-pasir di bawah, sehingga nanti akan ada tanggul alami gitu yang bisa tadi menghalangi air pasang laut tadi ya. Nah, permasalahan di tanggul ini apa? Karena tanahnya di sana aluvial ya. Jadi dia makin lama makin menurun, turun lagi ya. Otomatis ya perlu biaya maintenance yang besar untuk bisa menambah lagi ya. Kalau di Belanda biaya maintenance itu cukup tinggi. Dia harus memastikan tembok itu harus kuat. Dia harus setiap saat dia harus mengukur tekanan air laut itu, karena dia nggak mau giant seawall ini nanti akan membuat jadi giant swimming pool kalau misalnya ada keretakan atau ini ya. Ngeri sih giant swimming pool. Ya. Nah, justru itu dia perhatikan banget jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya keretakan tadi. Jadi maintenance ini jadi memang biayanya akan sangat tinggi ya. Sangat mahal. Tapi karena ini udah dibuat, cuma untuk yang fase B dan fase C kita harus kaji ulang ya. Karena tadi permasalahan tadi ada solusi-solusi yang lebih baik, tapi memang membutuhkan waktu ya. Tapi kalau saya menilai untuk unsur keberlanjutan untuk anak cucu kita ya, termasuk kalangan Gen Z yang kita harus wariskan lingkungan hidup yang terbaik ya, makanya diperlukan kehati-hatian ya di dalam hal ini ya. Termasuk tadi industri-industri juga harus lebih memperhatikan bukan hanya lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi sekitar itu juga harus dilihat. Dan di dalam setiap dialog yang ada kita juga menginginkan masyarakat jangan saja dijadikan objek. Betul. Masyarakat harus diberikan juga kedaulatan. Dia harus sebagai subjek di dalam pengembangan Jakarta ke depan. Jadi harus ikut dilibatkan. Partisipatif. Ya. Pasti. Ya. Baik. Oke. Pak Kun. Tapi karena kita waktunya juga tidak banyak, Pak Kun. Banyak, ya. Kita ada
berapa 56 narasumber lain lagi ya yang antri ya. Keren. 20.000. 20.000. Ini ada belasan ribu detikers yang nonton hari ini. Kita juga pengen Pak Kun nyampein juga dong ke detikers yang juga pasti banyak nih warga Jakarta juga mungkin ada pesan-pesan ini menjelang hari tenang ya beberapa hari lagi Pak Kun. Ada yang ingin disampaikan nggak Pak? Oh ya, baik ya. Pak. Terima kasih ya. Ya, para warga Jakarta, para pemirsa, kami dari Paslon Independen ya hadir di sini ingin memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada ya, khususnya permasalahan yang selalu berulang, masalah banjir, masalah kemacetan, polusi udara dan lain-lain ya. Kita memang bukan orang yang sempurna, tetapi kita sepenuh hati kita ingin menyelesaikan permasalahan untuk warga Jakarta. Kami dari Independen, kami memang punya hanya memiliki sumber daya yang terbatas ya, tetapi di balik itu kita juga punya kelebihan ya, bahwa kami tidak ada yang bisa mengendalikan kami ya. Tidak aja bisa yang mengontrol, tidak ada titipan ya, yang ada titipan doa rakyat. Fully ya. independent. Fully independent ya. Dan hal ini memungkinkan kami bisa lebih fleksibel nanti kalau kami terpilih untuk memasukkan the right person in the right place ya. Orang-orang yang betul-betul berkompetensi untuk masuk untuk bisa membuat Jakarta lebih baik lagi. Warga Jakarta, masa depan ada di tangan Anda. Kami paham bahwa warga Jakarta saat ini lebih cerdas, lebih rasional, lebih kritis, dan lebih memiliki tingkat kesadaran. Marilah kita bersatu, menyatukan frekuensi, memenangkan Jakarta sesuai impian kita. Jakartaku aman karena indah adabnya. Baik, makasih. Jakartaku aman karena indah adabnya. Time will tell. Time will tell. Boleh pantun? Boleh dong. Justru ini adalah pamungkas yang kita harapkan. Silakan Pak. Ini pantun untuk kalangan anak muda. Gen Z dan sekitarnya ya. Iya. Ke kota tua nonton ondel-ondel. Cakep. Time will tell. Singkat padat. Time will tell. Time will tell. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. So good to have you here. Sukses untuk segala rancang rencananya. Mudah-mudahan pilkadanya aman, lancar. Betul. Dan hasilnya apapun nanti kita serahkan ke masyarakat Pak ya. Baik. Yes. Terima kasih banyak Pak. Dan juga terima kasih ke semuanya yang telah mendukung. Kalangan-kalangan, semua netizen, warga Jakarta yang telah mendukung kami. Tentunya, terima kasih. Mungkin Pak Kun terakhir mau nge-spill skincare-nya apa enggak? Skincare nih. Boleh kali di-spill Pak. Ini skincare-nya kayaknya menarik banget ya. Skincare saya cuma kebaikan. Oh iyalah. Kebaikan guys. Kebaikan. Kalau kita berpikir kulit kita halus, maka jadi halus gitu. Benar. Berarti lo kurang baik. Mungkin ya, gue mean girl. Oke, terima kasih Detikers juga yang udah nyaksin Detik Sore. Anyway, Pak Kun, kita punya tagline. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Kun boleh jawab dengan Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Gitu Pak Kun ya. Alright, Detikers, habis ini kita masih punya banyak amunisi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma